Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah manajemen risiko. Nah, untuk poin-poin yang akan dibahas di sini mengenai identifikasi risiko ya. Mulai dari cara mengidentifikasi risiko, proses mengidentifikasi risiko, sampai dengan teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam mengidentifikasi risiko. Nah, pengertian identifikasi risiko sendiri, risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ya, ini terjadi oleh karena kurang ataupun tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Nah, sesuatu yang tidak pasti dapat mengakibatkan suatu keuntungan atau merugikan kita. Nah, menurut Wiedemann, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan itu disebut dengan atau bisa kita kenal dengan istilah peluang ataupun opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian bisa kita kenal atau bisa kita sebut dengan istilah risiko. Nah, secara umum risiko dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan yang dihadapi seseorang ataupun perusahaan di mana di situ terdapat kemungkinan yang merugikan. Jadi, identifikasi risiko dapat kita jabarkan sebagai proses di mana perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasi mulai dari kerugian properti, liability, dan lain-lain. Nah, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan, atau sebagai usaha untuk menemukan ataupun mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan oleh manajer perusahaan untuk perusahaannya. Yang pertama, mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan harus berhati-hati atas kemungkinan timbulnya setiap kerugian, dan hal ini biasanya merupakan tugas utama seorang manajer risiko. Yang kedua, memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko sehingga dapat diperkirakan kemungkinan kerugian maksimum dari risiko yang berasal dari berbagai sumber. Dan yang ketiga yaitu memutuskan pemakaian metode. Nah, di sini pengolahan risiko yang terbaik dan paling ekonomis, apakah dengan jalan menghapuskannya, mengurangi, membatasi, menanggung sendiri, memindahkan, atau mengkombinasikan metode-metode tersebut. Dan yang keempat yaitu mengadministrasikan program-program manajemen risiko, termasuk mengadakan penilaian kembali atas program-program, pencatatan-pencatatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi sebuah risiko. Yang pertama dengan cara identifikasi risiko berdasarkan tujuan. Nah, di sini biasanya pendirian sebuah perusahaan tentulah mempunyai tujuan. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan tidak tercapainya sebagian atau seluruh tujuan dari perusahaan akan diidentifikasi sebagai risiko. Yang kedua yaitu identifikasi risiko berdasarkan skenario. Nah, di sini skenario yang dibuat di mana skenario tersebut merupakan alternatif cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya alternatif risiko yang tidak diharapkan atau di luar yang telah ditentukan ataupun yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dapat diidentifikasi sebagai risiko. Nah, hasil dari identifikasi risiko ini adalah sebuah daftar yang berisi risiko-risiko. Nah, apa yang akan dilakukan sebuah perusahaan ataupun organisasi terhadap risiko-risiko yang telah didaftarkan itu tadi, tergantung dari sifat dari risiko-risiko tersebut. Selanjutnya yaitu proses identifikasi risiko. Nah, proses identifikasi tergantung dari jenis proyek yang sedang ditangani dan kemampuan ataupun keahlian atau pengalaman dari tim manajemen risiko yang ditugaskan untuk mengidentifikasi
resiko-resiko. Nah, beberapa langkah yang perlu kita lakukan ataupun yang perlu kita perhatikan dalam proses identifikasi risiko. Nah, yang pertama yaitu proses identifikasi risiko. Nah, di sini dimulai dengan mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan ataupun suatu proyek yang akan kita kembangkan atau yang sedang kita rintis oleh perusahaan tersebut. Nah, pada umumnya sebagian besar proses identifikasi risiko di sini dimulai dengan mempelajari isu-isu dan hal-hal yang menjadi perhatian tim pengembang proyek. Nah, contoh daftar identifikasi risiko di sini adalah manajemen, organisasi, peraturan pemerintah, pihak ketiga, kondisi ekonomi perusahaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua dalam proses identifikasi risiko yaitu pengelompokan risiko. Di sini sesudah risiko-risiko itu diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah harus mengelompokkan risiko-risiko tersebut dalam beberapa kelompok risiko yang sejenis ya tentunya. Nah, pengelompokan risiko-risiko ini bertujuan supaya mencegah terjadinya pengulangan dan membantu manajemen dalam proses menganalisa risiko-risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, pembentukan tim. Nah, di sini siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi risiko. Nah, perusahaan dapat membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi risiko yang terdiri dari manajer proyek, anggota-anggota proyek, terus tim manajemen risiko. Selain itu juga kita bisa melibatkan ahli-ahli dari luar tim proyek yang menguasai ataupun memahami proyek yang sedang dikerjakan. Atau kita juga bisa melibatkan ahli manajemen risiko dan para pemegang saham. Selanjutnya yaitu teknik-teknik yang bisa kita pakai dalam mengidentifikasi suatu risiko. Nah, yang pertama, kumpulkan informasi. Di sini misalnya dengan cara tukar pikiran di antara tim dan mintalah setiap orang untuk mengidentifikasi area-area mana saja ataupun bagian-bagian mana saja yang berpotensi risiko. Nah, setiap orang mungkin bisa menuliskan 3 sampai 5 peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko di areanya masing-masing. Nah, dimulai dari risiko utama sampai dengan resiko-resiko yang lebih kecil yang merupakan bagian dari risiko utama itu tadi. Nah, di sini kita sudah menyiapkan papan tulis ya. Di sini orang pertama dapat menulis di baris pertama. Dilanjutkan dengan orang kedua ataupun orang berikutnya untuk menghindari duplikasi. Nah, dan menghemat waktu. Selain itu juga keuntungan dari cara ini adalah masukan dari para anggota ataupun seseorang dapat memicu timbulnya masukan lain dari orang berikutnya. Yang kedua dengan cara interview. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa menanyakan secara langsung kepada orang-orang yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara analisis SWOT. Nah, di sini mulai dari kekuatan organisasi kita, kelemahan organisasi kita, peluang yang mungkin bisa kita ambil, dan pesaing kita. Dan yang keempat yaitu pengalaman pribadi dan intuisi. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, buatlah sebuah daftar yang berisi resiko-resiko berdasarkan pengalaman masa lalu atau pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari proyek yang sejenis. Yang kedua yaitu lakukan pemetaan, di mana kita harus membuat kategori risiko dari seluruh risiko yang telah diidentifikasi tersebut. Selanjutnya yaitu risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat kita kategorikan dalam beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko dan diprediksi akan terjadi secara terus-menerus. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana atau seberapa besar dampak kerugian yang ditimbulkan jika peristiwa-peristiwa itu terjadi, seperti perubahan dalam kondisi pasar ya, seperti ketentuan-ketentuan operasional, perubahan dalam sosial, politik, dan lingkungan. Selain itu juga ada perubahan dalam perekonomian, seperti perpajakan, nilai tukar mata uang yang tidak stabil, terus tidak stabilnya tingkat suku bunga, inflasi, serta kondisi cuaca yang ekstrim. Selain itu juga ada perubahan selera pelanggan,
tidak tersedianya bahan mentah dan lain-lain. Yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko tapi jarang terjadi dan kita berusaha untuk melakukan tindakan supaya bisa menghindari kerugian akibat peristiwa-peristiwa itu. Nah, contohnya di sini seperti bencana alam ya, banjir, kebakaran, gempa bumi, letusan gunung Merapi dan lain-lain. Nah, tidak tersedianya bahan mentah, terbatas atau kurangnya modal kerja, pendanaan untuk suatu proyek, faktor-faktor eksternalnya seperti terorisme, sabotase, perang dan lain-lain. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko yang terjadi di dalam internal bisnis ataupun organisasi. Nah, di sini faktor dari dalam ya. Contohnya, tujuan perusahaan yang tidak realistis, manajemen yang tidak kompeten, terus minimnya kepemimpinan manajemen, sistem komunikasi yang tidak searah ataupun kurang berjalan baik di dalam perusahaan ataupun organisasinya. Selain itu juga karyawan yang mau bekerja, terus prosedur seleksi ataupun rekrutmen karyawan yang tidak memadai, dan tugas ataupun tanggung jawab yang tidak jelas. Nah, yang keempat itu peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko yang bersifat teknis ya, seperti bekerja dalam kondisi yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Terus tingkat keamanan kerja yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun yang sudah menjadi standar dunia. Yang kelima itu politik. Nah, di sini misalnya seperti perubahan dalam kebijakan ataupun peraturan pemerintah, pergantian kabinet dan lain-lain. Dan yang keenam yaitu hukum dan peraturan pemerintah. Nah, contoh kecilnya seperti dalam pembayaran gaji ya ataupun upah. Biasanya pemerintah kan sudah menetapkan tiap provinsi itu upah minimumnya berapa. Jadi perusahaan harus dan wajib untuk membayarkan upah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ketika mereka melanggar peraturan itu, maka mereka mau nggak mau harus berurusan dengan hukum dan berurusan dengan pemerintah. Teknik-teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko yang kelima yaitu analisa daftar risiko tersebut. Nah, suatu proses analisa identifikasi risiko akan menghasilkan daftar risiko yang memuat informasi mengenai risiko yang telah diidentifikasikan. Nah, akan penyebab terjadinya risiko dan kategori risiko tersebut. Nah, di sini identifikasi risiko perlu dilakukan secara terus-menerus karena risiko-risiko baru bisa saja muncul ke permukaan ketika suatu proyek sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Dan yang keenam yaitu analisis sekuen risiko. Nah, di sini risiko mempunyai sekuen dari sumber risiko sampai kemudian munculnya kerugian karena risiko tersebut. Yang ketujuh, mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Nah, dengan cara memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber risiko. Nah, yang pertama yaitu lingkungan fisik. Nah, di sini contohnya bangunan yang dimakan oleh usia sehingga menjadi rapuh. Contoh yang lain seperti sungai yang menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, ya, topan dan lain sebagainya. Yang kedua lingkungan sosial. Nah, di sini seperti kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai dan perampokan. Yang ketiga itu lingkungan politik seperti perubahan perundang-undangan, ya, perubahan aturan, konflik antar negara yang mendorong boikot terhadap produk perusahaan. Yang keempat itu lingkungan legal. Contohnya seperti gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima lingkungan operasional. Nah, contohnya seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, dan serangan virus terhadap komputer. Dan yang keenam yaitu lingkungan ekonomi seperti contohnya kelesuan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu dengan cara mematuhi sumber-sumber risiko. Kita bisa memperoleh gambaran risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Yang kedelapan konsumen. Nah, contohnya
seperti keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau membeli produk perusahaan kita. Nah, konsumen merasa rugi kemudian menuntut perusahaan. Yang kesembilan, supplier. Contohnya seperti pasokan dan supplier tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ke-10, pesaing. Nah, contohnya di sini pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik. Selain itu juga pesaing juga menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga dengan perusahaan kita. Yang ke-11 itu regulator. Nah, di sini perusahaan gagal mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, perubahan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan perusahaan rugi. Mungkin cukup sekian untuk materi manajemen risiko kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.